Halo, Halo, dengerin kita ya. Kita ngulik asyik. bareng Kasmik. Halo semuanya, selamat datang di Kesmik. Balik lagi sama aku Zahra, yang bakal nemenin kalian ngobrol sama seseorang yang udah berhasil melalui fase perkuliahan ini. Nah, udah gabung nih sama aku ada Kak Owi. Halo Kak Owi. Halo. Selamat bergabung sama kami. Gimana Kak kabarnya? Kabarnya alhamdulillah baik-baik saja. Gimana kalau Zahra? Alhamdulillah Zahra juga baik Kak. Gimana merasakan kuliah online? Alhamdulillah Kak, kuliah online sangat membuat saya sedikit lelah gitu karena bener-bener 24 jam harus kayak ya mikirin tugasnya, belum lagi kayak kalau ada tugas yang menurut aku itu bukan passion aku gitu, jadi agak harus berkonsultasi ke sana dan ke sini gitu. Ini pengen masukan buat kampus ya, harusnya banyak yang disubsidi karena kan kuliah online nggak tatap muka kan gitu. Nggak cuma ada pemotongan ini nggak ada pemotongan biaya kuliah atau subsidi kuota mungkin? Sejauh ini kalau buat pemotongan SPP belum ada Kak, belum ada kabar kelanjutan, mungkin masih dibicarain ya sama lembaga, tapi kemarin kita udah dapat pulsa 50.000 Kak dari kampus gitu. Lumayan lah ya. Ya udah lumayan, alhamdulillah. Mungkin ke depan nanti bisa ditambah lagi mungkin ya Kak ya. Ya harusnya seperti itu gitu. Kalau dari kampus lain kan subsidinya lebih besar, setahu saya ya. Iya. Oh iya, nanti mungkin ini sedang dirapatkan Kak, mungkin ya. Kita tunggu aja kelanjutannya. Semoga yang terbaik untuk MMTC, MIK, dan kampus tercinta kita. Amin. Oke. Dari tadi udah ngobrol, udah tanya kabar. Jadi kan kayak belum afdol gitu Kak kalau belum perkenalan. Mungkin Kak Owi bisa perkenalan dulu Kak. Perkenalan. Oke, namaku Anggra Agastiasya Owi. Biasanya kalau di anak-anak MMTC itu ngertinya Owi, Anggra Owi gitu. Nah, aku ini MIK angkatan 4 baru lulus, berarti MIK mau luluskan tahun keempat itu aku MMTC angkatan 14 tapi masuknya di angkatan 2015, lulus 2019 kemarin gitu. Dan sekarang aku kerja jadi vice redaktur di sebuah penerbitan gitu. Oke. Jadi Kak Owi ini lulusnya bulan Desember lalu ya Kak? Yes. Terus habis itu sekarang udah punya kesibukan pekerjaan di bidang editor. Ya, di editing sebuah buku. Jadi kalau misalnya buku mau diterbitkan, kita cek dulu nih ada typo-typonya atau enggak gitu. Oke. Tapi sebelum di editor itu Kak, apakah Kakak udah ada kerjaan di yang lain, pernah nyobain di yang lain atau gimana Kak? Jadi kalau kerjaan, jadi ceritanya ini waktu pas aku masuk kuliah awal itu, ini agak ini ya, maksudnya aku waktu itu sama temen aku bikin les-lesan. Ya, ini masih berjalan sih sampai sekarang untuk teman-teman SD dan SMP. Nah, kalau yang sejalan dengan MIK ini, dengan komunikasi, semester 7 itu kan waktunya kita magang. Waktu itu aku bergabung di suatu departemen komunikasi dan departemen internasional suatu universitas swasta yang terkenal. Nah, di situ aku gabung jadi PR-nya. Tapi aku fokus di konten kreator. Aku di situ gabung karena magang, terus mereka membutuhkan karyawan, aku join dengan ada catatan kontrak. Aku habis 1 tahun karena waktu itu aku kebetulan juga aku ngambil skripsinya itu tentang mereka gitu, karena aku ngerasa biar ini aja untuk memudahkan ke depan. Oh ya udah aku kan di sini, udah sekalian aku skripsinya ambil di sini juga. Terus selesai kontrak, aku gabung suatu advertise. Terus di advertise itu ya biasa kerjaan-kerjaannya MI gitu, bikin konten, terus analisis nih kira-kira
ini kalau misalnya mau ngiklanin ini kata-kata yang sesuai apa ya, yang menarik hati pelanggan apa ya gitu. Tapi ada ketidakcocokan ya, biasa nanti kalau dunia kerja kan kita ngerasain kayaknya bukan passion aku Ketemu nih. orang baru gitu ya kan Kak? Ketemu orang baru terus, dan di situ aku baru ngerasain kalau di situ benar-benar kerjaan yang waduh, berarti benar-benar ini cowok banget nih gitu. Jadi satu ruangan aku cewek sendiri gitu. Tuh, terus karena nggak cocok keluar juga kan. Terus sempat nih harusnya aku keterima di satu lembaga penelitian di bidang kesehatan. Di situ aku jadi analis media. Cuma waktu itu dia menawarkan kontrak 2 tahun. Nah, kebetulan waktu itu ayahku sakit. Nah, aku nggak bisa ninggal ayahku kan. Terus aku ya udahlah itu nggak bisa, dan dia itu punya 2 kantor, yang satunya di Jogja, yang satunya di luar kota. Terus manajernya bilang bagian HRD-nya dulu deh, waktu HRD yang nyampein ke aku kalau nanti kita bisa kerjanya mobile, jadi di sini bisa kadang di kantor yang satunya gitu. Ya melihat kondisi ayahku juga, terus yang saya nggak bisa, terus ya nggak bisa nerima itu, terus aku berusaha cari yang bisa kerjaan bisa monitor dari rumah gitu. Dan ya aku dapat sekarang jadi ini. Sembari ini papanya itu ya Kak, sembari nungguin papanya biar tetap kerja tapi kewajiban ke orang tua tetap jalan gitu kan Kak. Oke. Dari pengalaman Kak Owi tadi kan Kak Owi udah pernah nyobain kerja di sini ya, di sini gitu. Nah, aku pengen tanya nih Kak, kayak sebenarnya itu, sebenarnya itu gimana sih Kak pandangan orang-orang tentang Sekolah Tinggi Multimedia, tentang MMTC, yang mana kan waktu aku masih kuliah ini kan Kak, pasti kalau ketemu teman papa, ketemu teman mama juga pasti ditanyain kayak kuliah di mana gitu, sekarang lanjut di mana gitu. Aku selalu jawab Sekolah Tinggi Multimedia, dan teman-teman papa itu selalu tanya kayak, oh itu di mana gitu. Kalau udah jawab Jogja, Jogjanya sebelah mana gitu. Iya, swasta ya. Biar cepet jawab iya aja udah ya kan Kak. Gimana tuh Kak? Jadi MMTC di dunia pekerjaan tuh gimana? MMTC dunia pekerjaan, kalau kita ngomongin biasa aja lah gitu. MMTC swasta ya, MMTC itu di mana sih? Itu apa? Sekolah apa gitu kan? Tapi kalau misalnya di dunia kerja itu nggak peduli kamu mau lulusan mana aja sih, karena yang penting kan soft skill kamu. Tapi yang aku berdasarkan aku terima aja ya itu MMTC itu di mana? Ini loh di Jalan Magelang di Jombor. Bentar, ini ya TVRI ya gitu. Bukan, utamanya TVRI. Terus pernah ada yang bilang pabrik susu itu bukan sih. Waduh, kok jadi pabrik susu gitu. Terus ada yang, loh kamu anak komunikasi berarti? Iya. Terus loh kamu anak komunikasi toh, berarti kan itu harus yang kamu kerja di TV-TV itu toh, kayak gitu bilangnya. Kalau di dunia kerja, kalau kemarin tuh mungkin karena kebetulan aku ini ya masih di region Jogja aja. Jadi mereka tuh lebih tahu yang loh, oh yang di situ toh, tak kira TV, oh yang di situ tuh tak kira itu pabrik apa kayak gitu. Nah tapi kalau mereka tuh ngelihat, iya gitu. Tapi karena aku bisa beberapa masuk jadi keterima di beberapa tempat itu kan karena mereka lihat CV sama sebenarnya yang paling penting portofolionya itu sih, karena mereka ngelihat apa aja karya-karyaku, apa aja yang udah aku jadikan sebuah karya. Jadi mereka nggak lihat kampusku di mana, karena emang dari teman-teman aku yang di sekitar lingkungan kerjaku pun mereka ya maaf ya, maksudnya ada kampus swasta yang ya itu beneran swasta, bukan yang kayak MMTC negeri rasa swasta ini gitu. Itu jadi nggak usah kecil hati lah kalau kamu di MMTC gitu. Belum tentu teman-teman yang kuliah di universitas negeri yang ternama di sana itu bagus gitu kan. Tuh. Oh iya, jadi dari pembicaraan Kak Owi tadi bisa disimpulkan bahwa yang penting kamu punya skill, kemampuannya bagus, ya pasti di dunia kerja juga kamu bisa bersaing dengan yang lain gitu kan Kak, maksudnya. Sebelumnya Zara, kamu
nyesel nggak masuk komunikasi? Kalau aku pribadi ya Kak, sebenarnya secara pribadi kalau aku enggak, karena aku rasa dari kayak kebetulan sebelumnya aku kan IPA nih Kak, kebetulan. Nah, terus kalau dulu kan kalau IPA pengennya jadi dokter, pengennya yang ya praktikum kayak gitu. Dan setelah praktikum itu biasanya kan selalu buat laporan gitu. Nah, habis buat laporan itu dapat sharingnya dari teman-teman gitu. Katanya nggak enak, sumpah gitu, nggak enak kalau misalnya kamu harus buat laporan ini itu, dan ternyata itu bukan aku banget gitu kan. Aku nggak orang yang kayak gitu. Nah, terus mereka lihat aku di MMTC tuh, mereka bilang kayak, kuliah nggak sih gitu. Kenapa sesantai itu kalau kuliah? Terus aku cuma jawab ya alhamdulillah gitu. Jadinya dari situ aku mikir kayak oh ya nggak salah, emang di sini gitu, emang cocok nih buat aku. Dan dari mama juga bilang ya emang cocok gitu sama kamu, nggak bisa kamu harus buat praktikum dan segala macamnya itu. Dan bisa dibilang mama bilang oh mungkin dulu SMA salah jurusan kali ya, harusnya bukan di situ gitu ya. Jadi tidak menyesal aku Kak. Gitu. Jadi ini kalau misalnya kamu nyesel masuk komunikasi, kan kamu masih semester 2 kan, udah cepet-cepet pindah aja. Soalnya nanti kalau misalnya kamu nyesel jurusan, tanggung nanti kamu ngerjain apa-apa setengah-setengah. Tapi kalau kamu nyesel kampus, nggak boleh. Karena kamu juga belum tentu tahu di kampus lain itu tuh jelek-jeleknya apa gitu. Oh iya, jadi mungkin sebenarnya ada sih Kak ya, dari teman aku juga dia nyesel gitu, mungkin sebenarnya kayak masuk ke sini gitu, pasti ada kan Kak, di kampus kita ini pasti ada yang nyesel gitu. Nah, menurut Kak Owi apa sih gitu, apa yang mau disampaikan buat teman-teman yang ngerasa mereka nyesel atau ya salah masuk kampus nih gitu, apa yang mau disampaikan? Kalau dulu jujur aku nggak ikut SBM, aku nggak ikut ujian mandiri. Waktu itu aku pure daftar MMTC gitu. Nah itu bukan karena aku pengen masuk MMTC, tapi ya karena waktu itu aku ikut ada satu pameran faculty fair. Di situ aku ketemu sama ada mbak-mbak yang jaga stand MMTC gitu kan. Awalnya kok Kementerian Komunikasi Republik Indonesia Sekolah Tinggi Multimedia, wah apa nih gitu. Kementerian Komunikasi punya sekolah gitu kan, terus komunikasi lagi apa, terus dia ngomong jelasin tentang ini MMTC ada gini gitu kan. Aku ngeliat ini mbaknya udah cantik, pinter pula gitu, aku yang perempuan dia gitu kan, aku pengen jadi kayak mbaknya gitu. Nah terus aku waktu masuk kan, aku ngerasa loh ternyata MMTC tidak seperti kampus senior-seniorku di SMA lainnya gitu. MMTC kok seperti ini, katanya kalau kuliahan harusnya kayak gini. Kok kantinnya seperti itu, kok ininya seperti ini, kayak gitu kan. Pasti ada kayak gitu kan. Ya karena kita ngelihat bandingnya gitu. Coba kita lihat lah sisi positifnya kuliah di MMTC gimana. Kayak tadi Zahra bilang jadi santai, atau misalnya ternyata dunianya di situ, nyamannya di situ gitu kan. Nah, aku pernah discuss juga ini sama ayah aku gitu. Terus ini di MMTC kayak gini nggak seperti yang aku harapkan. Ceritanya waktu itu kan karena aku belum SBM dan belum ujian mandiri. Waktu itu mamaku menawarkan gimana kalau misalnya kamu kuliah, coba daftar, terus nanti kalau keterima kamu kuliah double degree gitu. Waktu itu karena aku punya beberapa teman yang double degree juga gitu. Terus ya aku mempertimbangkan berbagai aspek, aku ya udahlah aku di MMTC aja. Kok ternyata masuk MMTC seperti ini gitu kan. Terus ayah aku menguatkan gini. Beliau sering sharing-sharing sama temennya yang dosen, terus bilang kalau di kampus ini, kampus negeri yang ini kayak gini, di kampus negeri yang ini gini, di kampus yang swasta yang seperti ini kayak gini gitu. Terus aku juga cerita sama teman-teman aku yang di kampus-kampus lain. Mereka semua itu punya problem dari kampusnya masing-masing. Dan waktu itu aku ikut
organisasi yang intinya IMIKI namanya. Itu mereka tuh dari kampus jurusan komunikasi di berbagai kampus. Mereka juga sharing tuh jelas jeleknya kampusnya masing-masing tuh apa aja gitu. Nah dari situ aku ngerasa yang ya udah sih, berarti setiap kampus punya jeleknya masing-masing. Yang penting aku cocok dan nyaman sama jurusanku dulu gitu. Urusan nanti aku lulus mau jadi apa, berarti kan itu tanggung jawab aku gitu. Aku udah berani nyoba di sini, masuk di sini, aku harus jadi manusia yang berjawab itu. Iya, setuju banget Kak. Terima kasih loh sudah memberi saya motivasi lagi untuk jangan menyesal yang sebenarnya mungkin ada sedikit ya di hati saya agak ya tidak sesuai ekspektasi nih kayak gitu. Dari tadi kita udah ngomongin dunia pekerjaan, mungkin sampai segitu dulu ya Kak. Sekarang aku pengen ngajak Kak Owi buat flashback lagi ke dunia kuliah. Aku mau tanya nih, jadi dari awal dulu nih Kak, dulu waktu awal masuk STM MMTC ini, kenapa akhirnya Kakak milih buat masuk ke MIK? Alasan Kakak apa sih yang buat Kakak mau masuk MIK? Karena murni ilmu komunikasi. Waktu itu aku punya, kan dari kakak tingkat yang menjelaskan waktu di Fakulti Fair itu dia bilang kalau ini nanti kalau yang S1 60% teori, 40% praktek. Terus di situ aku juga, karena aku punya pengen S2 juga ya gitu. Jadi aku udah baca-baca, ternyata kalau misalnya di 4 kamu S2-nya juga harus S2 terapan. Tapi ya ini tergantung kebijakan kampusnya yang punya S2 masing-masing gitu. Nah, terus aku juga ngelihat kan, jadi profil lulusannya, kalau Matex itu jadi apa, Manaprot itu jadi apa. Nah, kebetulan aku ngelihat profilnya MIK nih punya visi misi yang kayak ini aku klik nih gitu. Kayaknya aku suka di sini gitu. Terus kayak yang aku baca-baca, terus aku ngelihat, dan kebetulan ada teman aku yang dia itu masuk MMTC juga tapi beda jurusan sama aku. Terus kita sharing nih, aku sama dia sharing, terus iya kamu bisa nih coba daftar di sini, dan aku akhirnya daftar MMTC gitu. Oke, jadi akhirnya milih MMTC MIK gara-gara cocok nih gitu ya kan Kak. Oke, Kak Owi tadi udah bahas katanya mau lanjut S2 nih Kak, ya kan? Nah, ada nggak sih ada sesuatu yang mau diceritakan mungkin tentang akhirnya kenapa mau milih S2, mau S2 di mana, apa yang perlu disiapkan, atau hal-hal lain tentang S2? Ada yang mau diceritakan mungkin nggak? Kalau hal persiapan yang buat S2 sebenarnya itu nanti ada di syarat-syarat ya. Biasanya itu ada nanti syarat-syaratnya atau apa, dan itu tergantung permintaan kampus masing-masing sih. Kalau kemarin kampus yang aku apply itu dia harus mempersiapkan portofolio, di situ ada skor berbahasa Inggris, IELTS atau TOEFL, terus tes TPA. Ini kan karena yang di lokal ya, sama proposal tesis itu. Dan nanti ada surat rekomendasi dan segala macam. Tapi kalau misalnya untuk apply ke luar negeri itu biasa nanti harus ada paspor, terus ada rekomendasi juga, terus ada motivation letter. Itu tergantung dari permintaannya. Biasanya ntar kalau misalnya kamu beasiswa apa, nanti itu lembaga yang ngasihnya. Entah nanti kalau misalnya dari pemerintah negara mana, itu kan nanti mintanya beda sama kampusnya itu juga beda gitu. Oke, jadi nanti udah ada tuh ya Kak, kalau buat syarat-syarat udah tertera gitu dari kampusnya ini, kalau beasiswa dari beasiswanya ini. Oke, semoga kita doakan ya Kak, semoga lancar S2-nya ke depan dan bisa nular-nular ke aku sama teman-teman semuanya gitu. Amin. Tapi emang untuk nggak langsung sih, emang pengen nyari kerja dulu, terus nanti kan soalnya kebanyakan ada yang bilang nih,
dia pasti S2 gara-gara nggak dapat kerja. Nah kebetulan aku nggak seperti itu, jadi aku pengen mungkin tahun pertama lulus oke lah, nggak langsung apply S2, tapi kan nanti kalau misalnya aku ngajar nih gitu, aku udah pernah pengalaman kerja di sini-sini loh, pasti kan teman-teman atau nanti mahasiswanya kan ya berarti dia nggak sekedar ngomong tapi dia udah pernah praktek gitu. Oke, emang julitan netizen itu emang agak sakit sih Kak, jadi kita harus pintar-pintar mengakalin gimana caranya biar julitan mereka tidak menusuk sekali gitu ya kan Kak? Biarlah semesta mengkalkulasikan apapun yang kita lakukan gitu ya, terserah lah, yang penting kita udah berusaha untuk semaksimal mungkin. Branding ya, brandingnya itu kita harus bagus, ini komunikasi loh, materi komunikasi, pentingnya branding dan citra diri, ini MIMK harus belajar. Terima kasih loh Kak sudah memberikan saya sedikit insight ya. Motivasi, nggak sedikit, banyak Kak ini, banyak motivasi, banyak tahu ternyata kayak gini. Tapi dari tadi nih Kak, kita udah ngomongin tentang MI, MIK gitu. Nah, waktu Kakak ngejalanin MI itu relate nggak? Apa kan kayak Kakak pasti punya ekspektasi nih kayak, aku mau masuk MI, soalnya udah pasti nanti di MI kayak gini. Ekspektasi biasa, suka tinggi-tinggi kan. Nah, ternyata waktu Kakak ngejalanin gimana? Sama realita tuh make sense atau nggak bisa itu atau gimana Kak? Nah, kalau realita sama ekspektasinya itu sinkron nggak sih? Di situ aku merasa tidak, karena kurikulumku lama gitu. Aku pakai kurikulum lama. Jadi aku kan punya temen di aku pikirnya mungkin MI kayak gini lah ya, sama kayak punyanya temenku lah yang ini gitu kan. Nah terus aku ngeliat kan, pantes nggak relate sama yang aku bayangkan, karena fokus untuk konsentrasi MI aku cuma dapat 2 semester, katakan 1 semester itu 10 mata kuliah, ya berarti aku cuma dapat 20 mata kuliah. Sedangkan kalau teman-teman sekarang 4 semester dong, dari semester 3 ke nanti 6, ya kan dapat 4 semester. Nah berarti kalian teman-teman dapat 40 mata kuliah yang fokus. Nah di situ aku ada irinya juga, ini yang bikin iri nih gitu. Wah, kurikulum sekarang lebih enak, lebih bikin enjoy gitu. Tapi lebihnya karena aku udah belajar, karena aku konsentrasinya di semester 5, jadi aku juga nyicip tuh MK gimana gitu. Nah aku nggak relate-nya di situ. Dan gimana ya kalau dibilang MI-nya, karena waktu itu cuma 2 semester ya tanggung. Mau jadi anak komputer kok enggak, mau jadi mas juga kok enggak speak up gitu. Tapi udah dibenahin di kurikulum sekarang. Oke, jadi ada sedikit perbedaan di kurikulum gitu ya Kak. Terus ini Kak, aku tuh pernah dengar jadi ada kayak teknik informasi, sistem informasi, dan manajemen informasi. Nah, bedanya itu apa sih Kak dari ketiga itu sebenarnya? Kalau bedanya ya gini, ada kan bilang kalau anak teknik lebih dari anak sistem dan segala macam, itu salah ya teman-teman. Jadi baik teknik, sistem ataupun manajemen, mereka tuh saling bersinergi. Jadi tuh kalau di IPTEK itu katakan ada dibagi-bagi ya, difragmentasikan lah. Ada yang namanya teknik, ada sistem, ada manajemen. Gampangnya gini, kalau aku menganalogikan, teknik tuh arahnya ke dia tuh mau bikin apa nih, terus eksekusinya mau pakai apa. Kalau misalnya bikin website, dia mau pakai coding apa, algoritmanya apa. Sistem itu dia merancang dari awal, mengembangkan, terus sampai evaluasi. Nah, kalau misalnya si sistem ini tuh dia bener-bener ngontrol semuanya, nanti dieksekusikan sama si teknik. Nah bedanya kalau kita manajemen informasi, dia tuh yang memanage, yang ngatur gimana caranya orang-orang bisa tahu nih kalau misalnya ada website ini. Terus kita juga bisa ngisi konten, kita bagian ngisi kontennya mau diisi apa, tapi tidak terlepas dari sistem yang udah dibuat gitu.
Pokoknya si manajemen informasi ini goalsnya lah kita harus buat biar mencapai tujuan dari sistem yang dimaksud gitu. Oke, jadi kalau teknik itu yang di lapangannya gitu kan Kak. Kalau sistem itu yang rancang buat sampai evaluasi. caranya. Oke, kalau yang manajemen ini adalah yang dia yang mencapai tujuannya bisa ngisi. Oh gini aja gampangnya kalau misalnya kita bikin rumah nih. Kita bikin rumah buat kos-kosan. Teknik itu yang bangun yang nanti dia milih pakai batako apa, milih pakai besi apa, itu teknik. Sistemnya tuh dia dari arsiteknya. Nanti ini rumahnya gaya Jawa dan segala macam. Nah, si MI-nya ini dia bisa ngisi isi dalam rumahnya. Mau dia misalnya mau pakai furniture apa, tapi udah dirancang dulu kan sama sistem tadi. Nah, si MI ini juga dia yang ini loh ada rumah yang mau dijual atau mau dikontrakan. Nah, kan tujuannya kita bikin rumah tadi apa? Nah, si MI itu mau mengeksekusi tujuannya. Ini rumah mau dijual gini-gini. Itu gampangnya. Gitu. Oh ya, jadi kayak gitu tuh buat bedanya ketiga itu. Jadi itu bukan tingkatan tapi cuman kayak ada bagian-bagian yang saling bersinergi untuk suatu informasi gitu ya Kak, cara mudahnya. Sekarang aku mau nanya nih Kak, karena kan aku masih maba ya, masih istilahnya meraba-raba, aduh ini tuh aku harus ngapain aja selama kuliah, harus kuliah doang atau apa. Nah kayak gitu, Kakak dulu waktu kuliah tuh ada kesibukan lain mungkin kayak ikut organisasi atau ikut seminar mungkin atau apa gitu Kak, untuk ngisi waktu luang atau mungkin kerja part time atau apa gitu Kak. Oke, untuk kesibukan selama kuliah, kebetulan aku sama teman aku bikin les-lesan private class gitu, private dan semi private class untuk adik-adik SD, SMP, ada yang belajar baca, ada yang mau UN kayak gituan. Itu untuk kesibukan sama kuliah. Terus aku karena udah mulai semester 7, aku juga pernah jadi barista. Terus aku semester 7 itu gabung karena habis magang, terus aku gabung kerja di satu instansi itu. Dan kalau untuk organisasi aku nggak ikut organisasi di kampus sih. Kebetulan aku ikut di luar Ikatan Mahasiswa Komunikasi Indonesia itu. Dan karena aku nggak aktif di kampus karena aku punya tanggung jawab di SMA. Aku jadi guru pembimbing ekskul gitu. Aku ada dua ekskul yang aku pegang, tapi aku lebih ke ada fokus ke satu ekskul yang emang aku harus ngehandle tiap minggu sih gitu. Oke, jadi itu ya Kak. Ngomong-ngomong tadi ada Ikatan Komunikasi Mahasiswa Indonesia. Komunikasi Indonesia. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman MK bisa gabung di Perhumas Muda gitu. Tapi nggak harus MK juga bisa sih gitu. Tapi waktu itu aku gabungnya emang kebetulan aku gabungnya di IMIKI aja gitu. Oke, IMIKI ya. Itu mungkin kayak usaha buat nambah relasi juga gitu ya Kak, buat kan relasi penting kan, jadi ya mungkin nanti saya bisa menyontoh Kak Owi untuk ikutlah organisasi di luar untuk nambah relasi juga, karena kebetulan sama nih Kak, aku juga nggak ikut organisasi di kampus. Mungkin ada saran nggak Kak, kayak misalnya Zahra coba besok ikut ini atau apa gitu buat teman-teman juga. Kalau misalnya itu kan balik lagi ya. Kalau memang teman-teman itu ada kan orang yang kurang nyaman dengan kondisi yang crowded atau segala macam gitu kan. Kalau yang terpenting buat aku gitu, relasi bener penting banget gitu. Karena secara tidak langsung kemarin aku dapat bisa masuk di beberapa tempat kerja. Ada yang bilang yang aku kenal sama ini ya secara tidak langsung aku kenal lah. Tapi kalau teman-teman emang nggak nyaman untuk di suatu organisasi atau apa, please teman-teman upgrade skill, karena skill itu penting dan
nggak cuma kalian aku coba-coba tapi kalian coba ciptain karya yang nantinya bisa kalian lampirkan di portofolio untuk kurikulum vitae. Itu di CV kalian nanti dilampirkan, karena juga emang kemarin kan aku sempat tanya kan ke HRD-ku, Mbak, kenapa waktu itu aku keterima di sini? Oh iya, soalnya si bos cocok sama karyamu yang ini. Udah dilihat karya yang ini gitu. Ya, kalau misalnya nggak ikut organisasi, ini buat aku ya, in my opinion ya, kalau setiap orang kan punya pendapat masing-masing gitu. Kalau buat aku, kalau misalnya nggak ikut organisasi nggak apa-apa, tapi harus menghabiskan waktu dengan kegiatan positif, dengan yang membantu nantinya di dunia kerja adalah karena punya CV, karena punya portofolio itu, jadi karya-karyanya harus tetap diciptakan sih gitu. Oke, jadi ya kalau nggak ikut organisasi jangan berkecil hati. Yang penting skill di-upgrade terus gitu ya kan Kak? Ya. Oke, kita lanjut nih Kak, bahas sebagai mahasiswa nih. Dulu pasti punya keresahan Kak, kayak aku juga pasti punya keresahan. Nah, kalau keresahan dari Kak Owi itu apa Kak? Dulu waktu jadi mahasiswa. Padahal ya nggak dulu-dulu banget ya Kak, baru kemarin dah gitu. Baru 6 bulan aku itu lulus. Kebetulan kan MNTC kan setahun sekali ininya namanya lulusnya. Waktu itu aku kalau di ijazah 3 tahun 10 bulan apa ya kan. Jadi waktu itu aku ada beberapa waktu yang bisa gue daftar kerja dengan surat keterangan lulus. Jadi janganlah kelihatan tua banget gitu. Terus ya udah kemarin gitu. Ya kemarin. Oke, kalau kemarin keresahanku jadi mahasiswa, kadang dosen tuh nggak bisa dibaca intensinya gitu. Oke. Jadi gini, komunikasi sama dosen tuh penting banget. Ngerasa nggak sih kemarin tuh dosen kayaknya ngasih tugas kayak gini, terus bahasan ditumpuk, terus kayak nggak sesuai dengan pikirannya dia gitu. Kayaknya saya nggak bilang kayak gitu kemarin loh. Ya biasalah, manusiawi, lupa boleh, labil ya biasa. Nah ini pernah terjadi banget itu waktu ada kasus aku semester 4. Ada dosen gitu. Dosennya tuh bilang, nanti teman-teman ditumpuk ya, terserah mau tumpuk pakai apa. Kan waktu itu di angkatanku ada 2 kelas gitu. Nah waktu itu kita suruh numpuk suatu media hasil desain, beberapa desain gitu kan. Nah ini salah di aku nggak dengar atau aku nggak tahu kesepakatan teman-teman, ternyata kumpulnya itu via flash disk. Jadi semua data teman-teman ditaruh di flash disk terus dikumpul. Aku nyetak nih, gitu ya. Softfile aku nyetak nih, kan, terus dengan cetakan berwarna kan habisin biaya dong gitu. Terus ternyata bilang, loh wi kan pakainya soft file gitu, bukan hard file gitu kan. Lah iya toh, aku kan kayak gitu. Terus ke pengawasnya, pengawas ujian, Bu saya udah terlanjur nyetak ini, tapi kata teman-teman soft file, daripada jadi sampah di rumah saya, mending buat sampah buat dosennya, siapa tahu kan buat coret-coret gambar anaknya, aku bilang kayak gitu kan ke pengawas. Oh iya, pengawasnya nerima. Dan ternyata di kelas 1-nya mereka pakai hard file. Jadi kelasku aja yang pakai soft file. Ini adalah terjadinya miskomunikasinya. Nah, dosennya itu tahunnya tuh, lah ini kok data ininya nggak ada. Ternyata si pengawas ujian waktu itu tidak mau menerima flash disk. Katanya takut hilang. Terus ketua kelasnya nggak ngasih gitu. Katanya ketua kelasnya mau inisiatif ngasih ke dosennya, tapi entahlah. Terus waktu terjadilah, pokoknya akhirnya udah keluar nilai. Terus ada temen aku yang gelisah, ini kok nilai mata kuliah ini nggak muncul gitu kan. Terus aku muncul, aku bilang gitu, aku udah muncul, punya aku enggak. Sampai pada akhirnya keluarlah teman-teman satu kelas D. Waktu itu aku A sendiri gitu. Waktu itu aku A sendiri sampai bilang, ayo kamu ada apa-apa ya sama dosennya. Terus wah ngawur ya, aku udah bilang kayak gitu kan. Terus terus cek di klarifikasi, dicari apa sih salahnya. Oh ternyata ya itu adanya miskomunikasi itu. Kemarin dosennya udah mengiyakan gitu, dan ya gimana ya, mungkin dosennya juga udah malas ngecek lagi ya. Akhirnya semua teman-teman itu dipukul rata nilainya jadi B gitu kan. Kasihan, mungkin ada teman-teman yang
bisa dapat nilai A. Kan kebetulan itu SKS-nya juga agak lumayan tinggi sih, jadi menjatuhkan nilai teman-teman yang lain. Ya itulah dosen, maha benar dosen dengan segala titahnya. Dari keresahan kakak tadi kita udah ngomongin keresahan kakak selama di MI, udah MIK ataupun MI itu udah cerita banyak pengalaman kakak waktu di MI. Nah, sekarang aku mau tanya nih kak, secara garis besarnya ada, sederhananya, simpelnya, sebenarnya MI itu belajar apa sih kak? MI belajar soal, kalau aku bisa bilang ya, ini dari pribadi aku sendiri, itu kita belajar 3 hal. Yang pertama logika dasar untuk memanage informasi. Kita kan kalau misalnya nentuin nantinya konten-konten apa yang harus kita bahas, kan kita harus ngerti nih, ini kontennya yang baik kayak gimana, ini bener nggak atau kayak gimana gitu kan. Terus yang kedua resourcing, jadi sumbernya itu harus terpercaya, apakah dari riset atau interview narasumber, kita harus bisa resourcing itu. Dan yang terakhir itu belajar tentang decision making, itu pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya kita mau menentukan suatu informasi ini harus seperti apa, itu kita harus bisa decision making, pengambilan keputusannya itu. Ini bedanya MI dan MI-nya kita dengan MI-nya kampus informatika gitu. MI-nya kita tuh manajemen informasi ya teman-teman. Kalau yang lain-lain itu kan MI-nya manajemen informatika gitu. Nanti kita itu lebih mengolah tentang informasi. Kalaupun kita diajarin tentang website dan bikin apps, bikin aplikasi, itu buat depannya aja gitu. Interface-nya aja. Tuh, nggak mendetail kok. Oke, jadi secara garis besarnya ada 3 tadi itu ya kak? Logika dasar, resourcing, sama decision making. Buat teman-teman jangan galau-galau lagi, nggak usah bertanya-tanya lagi, bisa nggak nih aku MI gitu. Sekarang kita udah bahas tadi, secara simpelnya ini, secara dari ini, pengalamannya ini. Sekarang aku pengen tanya nih kak, pasti nanti kita bakal ketemu yang namanya skripsi kak di sini. Nah, kira-kira apa sih bidang yang biasanya bisa diambil untuk skripsi anak MI gitu? Gini, kalau dibilang bidang, nanti kita teman-teman bisa klik di websitenya MMTC, klik bagian download gitu. Nanti ada panduan menyusun skripsi dan panduan jurnal gitu. Itu udah jelas. Nanti anak MI ambilnya ini, anak MK ambilnya ini. Tapi ada tapinya nih. Nanti dosen itu pada akhirnya ngarahin ke tempat yang berbeda-beda. Karena gak mungkin dong misalnya dosennya ini kurang paham, terus nanti dia ya biasanya tuh akan lebih mengarahkan ke bagian mana yang dia mengerti. Karena nantinya dosen pembimbing adalah sebagai pembela kita di saat sidang. Ya walaupun nanti kalau misalnya kalian suruh ganti-ganti judul, ya gimana gitu, itu buat kebaikan kita juga. Karena kalau misalnya maksudnya beliau ganti judul kan mungkin dirasa judul kita kurang baik atau kurang tepat lah gitu. Jadi nanti kalau ada revisi-revisi ya nggak apa-apa, dosen kan maha benar gitu. Balik lagi ya kak, dosen kan maha benar. Kalau misalnya dibilang contoh bisa loh. Yang penting tuh teman-teman kalau nyusun skripsi harus suka dulu gitu, sama topiknya itu harus suka. Kalau nggak suka nanti kalian malas-malasan ngerjainnya. Kayak misal nih aku nih gimana ya, agak negatifnya di MMTC adalah kita itu dapat waktu angkatan gue ya, aku kurang tahu kalau angkatan selanjutnya gimana, tapi kita itu dapat dosen pembimbing setelah kita sudah menyelesaikan proposal skripsi. Jadi kita udah ngerjain bab 1, 2, 3, baru nanti kita diujiankan, kita ujian nanti kita dapat pembimbing skripsi. Nah di situ aku ambil trik gitu. Aku kalau nggak pengen ketemu dosen yang ini, aku cobalah nyerempet skripsinya ke dosen yang dia tuh ngajar mata kuliah ini gitu.
Nah, Oke. terus aku ngerasa ini aku udah cocok belum ya? Gitu. Aku sukanya di bagian ini. Oh yaudah, aku ambil ini. Kalau misalnya teman-teman anak rebahan, bisa kok ngerjain skripsi enak. Nih, kalau Oke. contohnya aku udah nyari, aku mengingat-ingat temanku kemarin, itu dia tuh suka main Instagram. Judulnya dia itu strategi komunikasi, gimana strategi komunikasi Instagram. Jadi platform Oke. media sosial Instagram dalam membangun citra positif perusahaan. Atau misalnya dia nanti jadinya dalam untuk ketertarikan masyarakat, studi. Nanti kan kalau untuk nanti susunan kalimat dan segala macam akan dibenahi tapi sebaiknya kalian kan nggak dapat membimbing. Tapi kalian udah ini dulu konsul dulu sama dosen-dosen. Nanti soalnya di ujian proposal itu ditanyain, kalian udah tanya dulu nggak ke pembimbing gitu. Tapi nih ya, kemarin itu kasus di aku nih ngikutin, aku dan ada beberapa temanku, aku ngikutin yang ada di panduan skripsi. Judul tema gini. Langsung aku sebut aja ya, waktu itu aku ambil manajemen perubahan, itu adalah MI, materi yang diambil MI. Di sidang proposal, ini salahnya aku nggak sharing dulu ke kakak tingkat. Nah terus aku bikin story, terus kakak tingkat, wah kamu bahaya ini. Kakak tingkat bilang kayak gitu kan. Loh kenapa kak? Aku ambil itu deh gitu. Lah emang kalau ambil ini kenapa? Wah habis kamu. Dibilang kayak gitu kan. Terus, kenapa gitu? Ya lihat nanti aja lah. Nah itu kakak tingkatnya nggak mau bilang kan. Kejadian lah di waktu aku sidang proposal. Aku ambil manajemen perubahan. Dosen-dosen bilangnya gini, kenapa kamu ambil manajemen perubahan? Terus aku bilang, saya mendapat mata kuliah ini diambil oleh bapak ini. Kebetulan bapaknya itu kan ngajar, ada di situ di ruang sidang itu kan. Terus, tahu nggak kalau ini lebih ke manajemen mbak. Nanti kamu bukan ke komunikasinya. Terus dalam hati aku, terus kenapa ada di panduan skripsi? Sama ada produksi media layanan juga itu teman aku. Dibantai juga, gak boleh itu. Ini lebih ke teman-teman Matekstosi, mana Protsi dan mana Rita. Gak bisa ini produksi media tuh anak-anak D4. Terus kenapa gitu. Jadi ini kenapa tercantum gitu ya kak? Iya kenapa tercantum. Ini penting banget. Jadi kalau misalnya kalian, aku mau ngambil ini, ya udah nggak bisa saklek kayak gitu. Kalian nggak bisa. Kalau aku kurangnya aku kemarin waktu itu konsulnya cuma ke satu dosen. Kebetulan dosen itu ngampu mata kuliah itu ya dia oke aja. Ternyata dosen lain enggak. Terus kenapa ada di panduan gitu? Itu sih. Ya, termasuk suka dukanya waktu skripsi ya kak itu ya? Iya. Sangat momen yang membekas di dalam hati pastinya. Iya. Ini kalau misalnya jangan takut ya sama skripsi. Kalau ada orang bilang kalau nggak bisa lari ya jalan, kalau nggak bisa jalan ya merangkak. Pada akhirnya nanti kalau kalian punya tekad semangat selesai kok. Iya pasti ya. Buktinya sekarang Kawi selesai ya kan, udah masuk ke pekerjaan. Jadi insya Allah pasti selesai semuanya gitu kan kak. Ya. Nah dari tadi kita udah ngomong kesana kesini, kesana kemari gitu. Apa sih kak yang pengen ditegasin lagi buat teman-temanku yang masih pada bingung mungkin? Ya jadi MI nggak ya? Pasti ada yang kayak gitu karena ada yang curhat kak ke aku kayak aku jadi MI nggak ya? Tapi aku nggak bisa kayak gini. Ada yang kayak gitu dan mungkin Kak Wi bisa ngasih tahu, udah MI aja nggak apa-apa karena apa gitu mungkin kak. Kalau aku nggak mau subjektif ya, kamu harus MI, kamu harus MK. Jadi menurut aku gini, kalian teman-teman yang masih semester 2 ini jangan pilih MI karena kalian merasa nggak bisa public speaking, atau kalian pilih MK karena nggak ngerti komputer. Jangan buang mindset kayak gitu, buang dulu gitu. Itu kan kalian mensugesti hal negatif kalau lah aku tuh nggak bisa ngomong ya ngapain aku di MK. Jangan. Ini berlaku untuk teman-teman yang pilih MI maupun MK ya. Tapi yang harus kalian, alasan yang menjadi dasar kenapa kalian milih MI dan kenapa milih MK adalah
bidang apa yang ingin kalian pelajari dan ingin benar-benar detail dikuasai gitu. Oke, itu teman-teman tips and triknya kalau mau milih MI atau MK tuh nggak boleh karena nggak bisa, tapi karena aku ingin kayak gitu. Iya, Ya soalnya teman-teman. soalnya nanti ini kalau misalnya kalian milih MI karena jelek atau karena kurang aku nggak bisa ngomong dan segala macam, itu nanti ada perasaan menyesal. Karena beberapa temanku ada yang pilih ternyata dunianya nggak MI, ternyata dunianya nggak MK gitu. Jadi harus sugesti positif dulu. Aku tuh pengen konsentrasi ini karena aku pengen belajar itu gitu. Bukan karena aku nggak bisa satu hal, makanya aku pergi ke konsentrasi yang lain. Gitu. Oke Kak, tadi kita udah ngobrol banyak sekali gitu, dan mungkin ini nih Kak, yang akan lebih meyakinkan lagi gitu buat aku dan teman-teman yang lainnya juga tentang prospek kerja. Gitu. Apa Kak yang mau disampaikan tentang prospek kerja ke depan? Prospek kerja ya, kalau dari aku sih ini alasan juga kenapa akhirnya aku memilih jurusan komunikasi, karena aku merasa bahwa komunikasi ini kita bisa terjun di segala bidang, mau di industri kreatif, mau di perusahaan apapun atau di pemerintahan, itu punya yang dibutuhkan dari bidang komunikasi itu ada gitu, karena jurusan kita itu jurusan yang general. Nah kita tuh bisa, kalau untuk dari MIK sendiri itu bisa mau dia jadi mau harus jadi PR dari PR perusahaan atau enggak, oke lah, nggak usah mulu-mulu kita mikir jadi PR gitu. Kita bisa kerja di IO, kita bisa jadi editor, mau dia editor video, foto atau misalnya kayak aku, atau jadi copywriting gitu. Kayak aku kan ngedit buat ada beberapa naskah, terus mau di dunia advertise, kemarin aku juga sempat di advertise gitu. Analis media, penentuan media apa untuk komunikasi, terus fotografer, temen aku juga banyak yang fotografer, konten kreator, dan ini web design atau app design. Walaupun misalnya kalau kamu belum bisa bikin web pakai apa atau apa, biasanya kalau nanti diajarin sih kalau di MI untuk interface bikin website gimana, untuk interface dari aplikasi itu kayak gimana gitu. Yang penting kalau misalnya kalian mau mikirin aku besok kerja apa ya, jangan jauh-jauh lah aku kerja apa. Yang penting tuh kamu tuh punya apa, biar perusahaan itu atau orang-orang yang mau nge-hire kamu tuh bisa dari kamu. Kamu harus punya pengetahuan dan kamu harus punya karya gitu. Oke Kak, yang penting yakin dulu sama diri sendiri juga gitu ya Kak? Yakin. Ya jangan minder lah, nanti kan juga bisa dilihat dari CV kamu gitu. Oke. Nah, udah ngobrol panjang banget Kak. Terima kasih banget udah mau gabung sama kita. Mungkin aku pengen satu lagi kalimat penutup nih buat Kak Owi, pengen nyampein apa sih gitu buat anak-anak MIK khususnya gitu. Buat adik-adik MIK ya, yang pertama jangan menyesal kuliah di MMTC. Asik, kuliah di MMTC itu asik kalau kalian bisa mencari ilmu-ilmu dan maksudnya nggak merasa terbebani lah. Bukan karena hanya kuliah di MMTC aja, tapi di situ kalian bisa sharing sama teman-teman. Pentingnya sharing sama teman-teman itu juga ya, kalau misalnya kalian ngelihat ada teman yang pintar ini, jangan kalian merasa tersaingi, coba kalian minta diajari dia, karena dari sharing ilmu itu nanti kita juga bisa dapat ilmu yang teman kita kuasai gitu. Terus karena kalau aku udah di usia segini kan biasanya ngerasa kayak kemarin aku ngerasain skripsi tuh, kok temen aku udah sampai bab segini ya gitu. Terus temen aku udah part time kerja di perusahaan ini ya, kok aku cuma di sini, atau bahkan ada yang belum kerja kayak gitu kan. Gini lah, menurut aku tuh I don't have many achievement gitu. Aku nggak punya prestasi yang wah, tapi menurut aku gini, hidup itu nggak melulu kompetisi teman-teman. Coba kalian trying to balance your life.
Gimana hidup Oke. kalian itu bisa balance antara kamu walaupun kamu kuliah, kamu juga bisa punya relasi, tapi kamu harus punya soft skill juga tuh. Gimana tuh? Itu kan pentingnya jadi untuk dunia kerja juga kan kayak gitu. Jadi harus Iya. bisa balance dan jangan lupa ilmu-ilmu kehidupan harus dipelajari. Ilmu-ilmu kehidupan tuh misalnya nanti kalau Oke. misalnya kalian tua, kalian jangan yang mentang-mentang aku belum nikah, aku nggak usah belajar parenting. Itu salah, jangan. Mm-mm. Jadi kalian harus belajar ilmu-ilmu yang sebenarnya kayaknya remeh dan nggak penting untuk sekarang. Tapi cobalah di saat-saat waktu kalian, daripada nih scroll-scroll TikTok atau video yang kayak kurang bermanfaat. Misalnya ya, aku tidak Iya. menjuruskan siapapun atau mungkin yang merasa, saya mohon maaf gitu. Bisa kalian follow dengan hal-hal yang mungkin memberi efek positif ke kalian sendiri gitu. Kalau misalnya kamu suka desain atau apa, carilah influencer yang bisa ngedesain. Atau kalian suka Oke. orang selebgram atau influencer yang dia misalnya public speakingnya bagus, atau Bagus. mungkin YouTuber yang banyak konten-konten positif kayak gitu. Aku kan suka, kalau di YouTube itu ngikutin beberapa orang yang kuliah di luar negeri. Nah, itu caraku. Jadi menghabiskan waktu dengan hal-hal yang positif. Walaupun aku ngerasa bahwa aku nih nggak punya banyak prestasi yang bisa dibanggain, tapi aku bisa bilang ke dunia, aku nih balance loh hidupku. Aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini. Ya walaupun aku mungkin di situ terlihat kayak mungkin bisa sombong atau merendahkan orang lain, tapi kan itu kembali lagi ya, branding teman-teman, ini penting juga ya, branding Oke, personal branding. branding. Ya walaupun nanti bagaimana teman-teman orang-orang yang lihat sosial media kita, bagaimana nanti semesta mengkalkulasikan itu, nanti hasil branding kita nggak gimana, tapi yang penting kita kan usaha gitu, kita mau menciptakan aku tuh pengen kayak gini gitu. Personal branding penting untuk teman-teman MIK, masa komunikasi nggak ngerti branding sih kayak gitu. Oke, seru banget obrolan dari tadi Kak Owi. Terima kasih cukup menjawab beberapa pertanyaan yang ya buat galau gitu. Makasih udah mau gabung gitu kan. Ya, ada yang mau disampaikan nggak? Ya semoga dapat ya sedikit insight lah ya. Aku nggak galau lagi, atau aku pilih MI bukan karena aku nggak bisa ngomong, tapi benar-benar dari dalam hati. Oke, makasih Kak. Jangan kapok-kapok kalau besok harus main lagi ya. Diundang lagi ke Kesmik. Masih mau kan Kak? Masih mau, tapi aku pengennya besok kalau aku udah apply di luar negeri nih, pengennya. So doain ya teman-teman ya. Oke, amin. Ayo semuanya yang dengerin ini ya. Karena udah sampai terakhir, kita doain semoga semuanya lancar, segera nyampe juga kesempatannya pada kita semuanya. Untuk itu makasih ya Kak Owi. Dadah Kak Owi, makasih ya. Dadah. Ya.